Karena kan kita juga punya grup gitu. Ada grup di Tele, di situ kan membernya juga sudah banyak. Nah, jadi kita pengen YouTube kita ini ya supaya dapat view yang banyak, gimana caranya meningkatkan subscriber juga. Oke. Siap. Oke, sukses ya Pak ya. Ya, makasih Pak Makel. Sama-sama. Oke guys, kita mulai sekarang ya, karena sudah tepat jam 2. Thank you banget teman-teman yang sudah berpartisipasi, sharing-sharing. I really appreciate. Saya lihat ini dari berbagai penjuru Indonesia ya. Coba ini, ada yang dari Pekanbaru, Sulawesi, Jambi, Papua juga ada. Halo, dari Bogor. Saya lihat tadi ada yang baru kena COVID ya, lagi di rumah sakit katanya ya, jadi nggak bisa nyalain kamera, nggak kenapa. By the way, saya mau pengumuman dulu teman-teman ya. Terima kasih sebelumnya, karena ini mestinya tuh minggu lalu. Cuma minggu lalu saya kena COVID. Saya kena Omikron. Jadi parah banget. Hari Kamis, Jumat, Sabtu saya nggak bisa bangun. Kepala saya pusing banget. Jadi kita mundurin 1 minggu ya. Puji Tuhan, Alhamdulillah. Sekarang saya udah jauh lebih baikan. Kurang lebih sekitar hari Rebo saya udah baikan teman-teman. Jadi makan obat dan lain sebagainya. Besok saya mau tes PCR, semoga udah kembali normal, kembali negatif, tapi dengar-dengar masih perlu 10 hari lagi. By the way, buat teman-teman yang COVID, be strong ya, di rumah aja, oke, isoman ya, makan dan makan vitamin, minum obat ya kan, mestinya sih udah oke. Jemur matahari, di sini kebetulan hujan terus, nggak ada matahari, saya minum vitamin D terus, tapi udah cukup sih. Dan saya cukup semangat ini actually webinar pertama saya sesudah COVID ini. Tapi saya sangat semangat hari ini karena ada beberapa hal juga yang baru yang akan saya share dan I'm very excited. Semoga kalian bisa enjoy dan bisa dapat banyak insights hari ini ya. Ini dari pengalaman saya pribadi dan semoga apa yang saya sharing ini bisa berguna buat semuanya ya. Amin ya. Oke, saya akan share dulu nih tentang pollnya, ya kan. Ada berapa banyak yang sudah punya channel YouTube, ini saya share ya, yang sudah 42% ternyata, yang belum 43%. Wah, ini setengah-setengah nih ya. Sudah tapi viewsnya sedikit ya, berarti ini sudah punya. Berarti yang sudah punya mestinya lebih banyak nih ya. Oke, good job. Untuk apa Anda punya YouTube channel, hobi 18%, coba-coba 15%, yang paling banyak mau cari cuan, mau cari duit. Oke, which is good. Hari ini kita akan ngomongin mengenai gimana cara cari cuannya juga ya kan. Yang belum punya channel 17%. Berapa banyak income? Yang setara gaji UMR aja ini 10%. Yang puluhan juta 40%, ratusan juta 50%. Luar biasa. Kalau, jadi teman-teman perlu paham ya. Yang namanya mimpi itu bagus ya kan. Tapi mimpi tanpa action, tanpa path yang jelas, itu cuma mimpi ya. Jadi, yang jelas bisa nggak ratusan juta? Bisa, miliaran juga bisa. Ya, saya nggak bohong. Nanti saya tunjukin, ya kan. Dan ini menurut saya bagus banget. Saya berasa banget ketika saya nggak kerja. Ya kemarin sakit gitu ya. Saya ngerasa luar biasa sekali. Saya punya YouTube. YouTube itu tetap bisa menghasilkan ya. Uang tetap masuk gitu ya. Dan meskipun pandemi selama 2 tahun ini saya obviously nggak bisa kerja, nggak bisa kemana-mana ya kan. Tapi YouTube ini terus menghasilkan teman-teman. Jadi ini patut banget untuk diperjuangkan gitu ya. Nanti teman-teman saya akan berikan banyak contoh supaya buat teman-teman yang masih belum terlalu yakin ya kan bisa lebih serius lagi gitu ya. Kemudian sudah berapa banyak view dari video YouTube Anda yang belum ada paling banyak, yang masih puluhan, 23%, ratusan ribuan, yang ratusan ribu juga udah ada 1%. Ya. Very good. Kemudian sudah berapa lama bangun YouTube channel, yang belum punya 46%, yang kurang dari setahun 45%, yang di atas 3 tahun sudah banyak juga 9%, oke. That's good. Apakah channel sudah menghasilkan uang? Yang belum 97%. Ini saya kaget. Ya kan? Kayaknya tadi setengahnya sudah punya channel YouTube, tapi rata-rata masih belum menghasilkan. Jadi feeling saya either belum monetize atau mungkin sudah monetize atau masih baru ya. Sudah tapi sedikit. Oke. Kemudian ketujuh, seberapa besar keyakinan Anda bahwa YouTube bisa menghasilkan uang? Masih belum yakin 13%, yakin bisa 43%, yang sangat yakin bisa 44%. Saya harap hari ini saya bisa meyakinkan yang ngomong masih belum yakin ya kan, supaya bisa melihat peluang dari YouTube ini. Kemudian ke-8, seberapa serius Anda pengen bangun channel YouTube?
yang sangat serius cuma 39%, yang serius tapi belum jadi bisnis utama paling banyak 56%, yang iseng-iseng 5%. Oke. Nah, saya akan sharing hari ini teman-teman, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, ya kan. Semoga apa yang saya sharing ini bisa membantu membuka insight kalian dan paradigma, karena saya juga mulai sama seperti kalian, ya kan. Dimana ketika saya mulai, saya nggak terlalu pede banget, ya. Cuma kalau saya ketika mulai sudah pede banget, saya yakin hasilnya pasti jauh lebih cepat lagi, ya kan. Untuk itulah hari ini kalian akan dapat shortcut pengalamannya saya selama 4 tahun bangun YouTube, ya kan, sehingga kamu nggak perlu buang-buang waktu lagi, at least ya bisa cut 50% waktu 2 tahun, lumayan, ya kan. Oke, kita lanjut sekarang ya. Sebelumnya saya akan share screen, kita akan lihat. By the way, suara saya cukup jelas ya teman-teman ya. Mbak Tata, gimana? Suara saya jelas? Suara Bapak jelas, tapi untuk orang-orang yang problemnya nggak bisa dengar suara ini, kita nggak bisa jelasin gitu. Apa enggak sih? Kalau di chat, ketumpuk terus di chatnya saya jelasin dari tadi. Oh, kalau gitu chatnya dimatiin dulu aja, tak? Chatnya dimatiin. Kamu balesin aja satu-satu ya. Oke. Kalau suara Bapak jelas aman sampai sekarang. Nggak jelas ya? Oke, Ya. jadi nggak ada masalah. Sebentar, ini chatnya teman-teman saya akan matikan ya. Oke, chatnya udah dimatiin, tak? Silakan kamu tulis aja di chat ya. Oke, kita langsung mulai ya teman-teman ya. Buat teman. Masih nggak ada suara, kok masih nggak ada suara? Mbak Tata silakan dibales ya, yang ngomong masih nggak ada suara nih. Yes Pak, ini saya jelasin lagi. Ya. Hopefully buat teman-teman, saya tahu ada beberapa yang mungkin baru pertama kali pakai Zoom ya. Jadi di sebelah kiri bawah gini ya. Itu diklik, ada tanda mic-nya ya kan. Silakan diklik, itu nanti bisa keluar suaranya. Ya. Ini saya tunggu mungkin kurang lebih 30 detik ya. Tinggal ditulis ya suaranya ya. Suaranya. Tak, kamu ketik ya, Tak ya. Ini ya itu, sebelah kiri di bawah icon mic. Mungkin gini, Tak, next time kamu diminta si Ari untuk bikin gambar di situ ya, untuk pencet ke bawah itu yang kiri bawah. Ya, oke? Oke, Gitu siap. ya. Nanti supaya nggak lupa. Oke, kita langsung lanjut ya teman-teman ya. Thank you banget sudah masuk hari ini. Tidak mau di-unmute admin. Waduh. I have no idea. Oke. Tapi mestinya udah pada bisa dengar, yang lain nggak ada masalah. Oh iya, by the way, jangan ngechat ke saya, please ya. Chat sama yang ada tulisannya co-host. Ada yang tulisannya Digimaru, ya kan? Sama Mbak Tata itu ya. Jadi chat sama mereka ya. Mbak Tata dia punya namanya apa di sini nih? Jadi mereka chat ke kamu kalau misalnya ada problem. Tata Digimaru. Tata Digimaru ya. Jadi kamu nanti tolong chat ke Tata Digimaru ya. Kamu chat juga di situ, Tak, biar pada tahu. Jadi kalau misalnya ada problem bisa langsung nanya sama kamu ya. Karena saya nggak bisa bantu, obviously saya harus konsentrasi presentasi ya, biar gak ganggu yang lain. Oke, Yes. saya akan share sekarang. Terima kasih. Oke, kita akan mulai. Selamat siang, selamat datang di Rahasia Mendapatkan Banyak Views dan Penghasilan dari YouTube ya, teman-teman. Oke, sebelum mulai kita ada beberapa ini dulu peraturan ya kan. Attention, please no spam di chat ya kan. Jangan ngechat, ngajak orang ini, ngajak orang ono. Di sini bukan buat jualan, kita buat belajar ya teman-teman ya. Jangan minta subscribe unsubscribe ya kan, nggak ada gunanya. Oke. So don't do that ya kan, karena akan sangat mengganggu ya, dan terutama buat teman-teman yang pakai HP ya kan, itu karena keluar terus, makanya chatnya saya matiin sekarang ya. Mohon maaf teman-teman ya, bukannya kenapa, supaya tidak mengganggu proses belajar hari ini. Kemudian absolutely no spam, pelanggar akan dikeluarkan dari webinar ya kan. Kemudian silakan catat, kita tidak rekam ya kan. Kenapa tidak rekam, Pak?
karena kebanyakan kalau kita rekam orang-orang tidak perhatikan, ya kan, kalian cukup catat aja, ya kan, dan juga dengerin, ya. Oke. Kemudian nanti akan ada Q&A, Anda boleh tanya di akhir acara. Nah, ini Q&A biasanya ramai banget. Kita hari ini yang daftar ada 500-600 orang, ya kan. Saya nggak bisa jawab semuanya, teman-teman. Pertanyaannya tolong yang berhubungan dengan apa yang kita presentasikan hari ini, ya. Kebanyakan rata-rata pertanyaan yang dasar-dasar itu mestinya sudah terjawab, ya kan. Kalau Anda tidak kalau pertanyaannya sangat umum, ya kan, sangat disayangkan karena saya akan jawab tapi akan habisin waktu. Dan saya mungkin hanya bisa menjawab mungkin 15 pertanyaan pertama saja. Jadi Anda disiapkan saja pertanyaannya. Oke. Alright, kita langsung mulai sekarang. Sebentar. Let me get something to drink. Oh ya, by the way, hari ini mungkin depends, ya kan, kalau banyak yang nanya dan sebagainya. Rata-rata sekitar 2,5 jam, ya kan. Jadi siapkan waktu Anda dan hati dan pikiran Anda selama 2,5 jam ini, ya. Oke, jangan kemana-mana, ya kan. Kalau mau kencing silakan, nggak usah permisi sama saya. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Nah, ini pertanyaannya teman-teman, ya. Saya akan buka aja nih chatnya di sini. Sebentar. Menurut kalian, meja yang mana, yang kiri atau yang kanan, yang paling panjang? Yang mana yang paling panjang? Yang kiri atau yang kanan? Kiri. Mbak Tata, tolong nyalain chatnya ya Mbak Tata, ya. Saya pengen ngobrol-ngobrol sebentar ini. Oke, saya nyalain chat ya. Kagak ada ini soalnya gue. Udah bisa ya? Udah dibuka ya? Tolong dibuka ya, Ta, ya. Oke, coba saya mau lihat yang mana, yang kiri apa yang kanan yang paling panjang. Yang kiri, sama aja, kiri. Banyak yang ngomong kiri, ada yang ngomong sama, oke. Alright, ini mungkin pertanyaan yang sudah umum, ada yang kanan juga. Oke, iya. Oke, di stop ya sekarang, Ta, ya, tolong di stop ya. Oke, saya mau kasih lihat nih ya. Oke, nah, ini teman-teman jawabannya ya, saya mau kasih lihat. Ini yang kiri, ini yang kanan. Oke, kalau kita samakan, ya ternyata sama persis teman-teman. Nah, kok bisa Pak? Well, ya itu dia. Apa yang kelihatannya sepertinya beda, sebenarnya sama. Artinya apa? Ya, otak kita mengelabui kita. Ya, ada satu lagi nih. Ya, satu lagi nih. Ini menarik. Ini video ya. Perhatikan baik-baik ya. I wish I could escape. I don't wanna think. Wish I could erase. Think you're happy, but I'm a bad liar. Maksudnya apa sih Pak? Pak Michael nunjukin ini. Maksud saya begini. Things is not as simple as it looks. Hal-hal itu yang kita pikir gampang, sebenarnya nggak segampang itu. Gitu. Karena kenapa? Otak kita ngelabuin kita, ya kan? Begitu juga dengan yang namanya YouTube. YouTube itu nggak segampang yang kita pikir, teman-teman. Karena kalau gampang, semua orang sudah jadi, betul? Nggak perlu ada yang belajar, nggak perlu ada yang gagal, ya kan? Semua orang sudah pasti jalan, ya kan? It is simple, tapi it's not as simple as it looks. Oleh karena itu, hari ini kita semua pada ketemu di sini, ya kan, dan Anda mau belajar mengenai insight dan pengalaman saya bangun YouTube selama 4 tahun ini, ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang menyedihkan teman-teman ya, kita ada berapa orang di sini ya? Ada 471 orang, ya kan. Most people will fail. Kebanyakan dari kita akan gagal. Saya bukan mau ngomong hal yang jelek, saya orangnya positif teman-teman. Tapi this is the fact. Ini fakta teman-teman, ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ini data dari YouTube actually ya, yang bisa mencapai 100.000 subscribers aja, nggak usah banyak-banyak, jangan ngomong 1 juta, 10 juta lah, jangan ngomong kayak Atta Halilintar lah ya. Oke, kita cuma ngomong 100.000 subscribers pertama aja, silver play button, itu cuma 0,42% orang. Ya, dari semua channel YouTube. Artinya apa? Artinya hanya 4 dari 1.000 channel yang bisa mencapai 100.000 subscribers.
Artinya kalau sekarang ada 472, let's just say kita buletin jadi 500. Hanya 2 dari kalian yang bisa mencapai 100.000 subscribers nanti. Bisa paham? Nggak banyak, teman-teman. Jadi berbanggalah kepada dirimu kalau kamu bisa udah dapat 1.000, udah dapat 5.000, 10.000, bahkan nanti 100.000. Berbanggalah, ya kan? Karena nggak semua orang bisa. Ya. Dan ini memang hukum alam ya. Jadi nggak gampang. Pak, tapi saya lihat teman saya udah segini. Itu teman kamu, ya kan? Dan bersyukurlah kamu punya teman-teman seperti itu karena hopefully kamu ketularan. Ya kan? Tapi saya tahu sekali, banyak sekali dari teman-teman kita yang mulai YouTube hari ini itu single fighter. Betul? Coba kamu cek teman-teman kamu. Coba kamu cek tetangga kamu. Ya kan? Ada nggak yang bikin YouTube juga seperti kalian? Saya berani jamin hampir sebagian besar, mungkin 90% lebih, pasti ngomong nggak ada. Cuma dia yang bikin. Itu yang jadi problem, teman-teman. Ya kan? Hari ini yang akan saya ngomongin. Dan hopefully dengan seperti ini Anda bisa punya sedikit rasa berkomunitas dan punya inspirasi. Ya. Nah, suksesnya di YouTube itu sebenarnya, ya ini berdasarkan pengalaman saya, ya kan, itu bukan karena nggak ngerti technical knowledge, bukan karena nggak ngerti cara edit, cara ngupload dan lain sebagainya. No, it's not about that. Ya kan, most of the time, ya kan, orang gagal bikin YouTube itu karena emotional knowledge-nya kurang. Masalah emosi, ya kan, emosinya nggak stabil, ya kan, emosinya nggak stabil. Itu yang menyebabkan orang naik turun. Ya kan, kadang-kadang bikin banyak, kadang-kadang bikin dikit, ya kan. Itu yang jadi problem. Dan hopefully hari ini kita akan bisa membantu membuka insights Anda sehingga Anda bisa keluar daripada problem-problem emosional ini, ya. Nah, akan ada 8 hal yang kamu pelajari hari ini. Yang pertama mengenai masalah YouTuber pemula, ada 2. Kemudian problem terbesar gimana caranya making money di YouTube, oke. Kemudian 2 tipe video yang sudah terbukti making money di YouTube. Kemudian 5 jenis income YouTuber yang bisa menghasilkan 10 sampai 100 juta sebulan. Ya. Dan kemudian rahasia gimana cara mendapatkan banyak subscriber sama views. Kemudian cara kerja algoritma YouTube untuk pemula, ini penting menurut saya biar kalian paham. Kemudian 5 step membangun YouTube untuk pemula dan yang terakhir 3 formula YouTube channel sukses. Ya. Buat Anda yang belum kenal saya atau mungkin baru pertama kali lihat saya atau cuma ngelihat iklan dan langsung masuk, ya kan, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Kalian tadi sudah kenalan, ya? Sekarang giliran saya, boleh ya kita kenalan ya. Oke, nah nama saya Michael Sugiarto, saya punya channel YouTube namanya Teknobi, sudah sekitar 4 tahun. Saya mulai Maret 2018, tepatnya 13 Maret 2018 saya mulai, ya kan. Itu upload pertama saya. Dalam waktu 1,5 tahun saya mendapatkan 100.000 subscriber, 1,5 tahun. Ya. Cuma teman-teman jangan ngelihat itunya, ya kan. 1,5 tahunnya 100.000. Saya untuk mendapatkan monetisasi pertama kali itu perlu 4,5 bulan dan 45 video. 45 video, bayangkan teman-teman, baru bisa monetisasi, baru 1.000 subscribers, ya kan, dan 4.000 jam tayang. So it's not that simple, teman-teman, ya. Makanya saya bilang yang paling susah itu di awal, ya kan? Tapi kalau kamu sudah ngelewatin awal-awalnya ini, ya kan, pelan-pelan makin lama makin cepat. Kamu harus punya keyakinan seperti itu, ya. Karena kalau kamu nggak punya keyakinan seperti itu, kamu akan stop di tengah jalan, ya. Saya bareng dengan 2 partner saya, Mas Andri dan Antoni, kita bikin pelatihan ini namanya Digimaru, Digital Marketing Campus. Kita ngajarin banyak orang mengenai bisnis online actually, ya kan. Jadi saya bukan YouTuber by nature, ya kan. Saya ini pebisnis online. Jadi saya jualan software, teman-teman, oke. Dan makanya kalau Anda lihat sekarang YouTube saya ngomongin software banyak, ya. Dan kita banyak bikin acara, teman-teman, terutama offline dulu ya, sebelum pandemi. Jadi kita bikin acara gimana bisnis online dan lain sebagainya. Very exciting. Nanti kalau kita ada lagi, kita akan undang kalian, ya kan. Semoga kita bisa ketemu face to face, ya kan. Anda bisa belajar juga kalau mau belajar bisnis online ataupun juga YouTube nanti. Saya terpilih sebagai salah seorang mentor top instructors di Skill Academy, teman-teman, ya kan. Ini kemarin ini tahun berapa, udah 2 tahun lalu kali ya, yang daftar aja ada 230.000 orang yang komen, yang beli saya nggak tahu. Sekarang mungkin udah 1 juta lebih kali ya. Jadi thank you juga Skill Academy, banyak sekali murid-murid saya juga ngeliat, ini yang bapak yang di Skill Academy ya katanya gitu. Ya saya juga nggak tahu waktu itu. It's very interesting. Skill Academy sangat membuka peluang juga gitu ya. Dan di Skill Academy juga sampai kemarin Atta Halilintar ngambil saya punya course.
luar biasa sekali. Dia sih dibayarin sama Skill Academy, tapi dia milih course saya, luar biasa. I'm pretty happy. Kemudian ada juga ini Citra Ciki juga sama, ya kan. Buat yang nggak tahu, dia selebgram terkenal, ya kan. Dia juga ngambil course-nya saya. Kemarin saya sempat juga diundang di acara tiket, teman-teman. Ini acara TikTok, ngomongin TikTok di luar negeri. Semua pembicaranya bule, teman-teman. Ya nggak bule sih, actually orang luar negeri lah, ngomongnya Inggris semua. Saya sendiri orang Indonesia, teman-teman. So, cukup bangga juga bisa merepresentasikan Indonesia di sini. Saya ngomongin gimana cara dapat 100.000 followers pertama di TikTok. Ya, oke. Nanti kita akan ngomongin sedikit mengenai itu, karena menurut saya penting juga. Saya juga dulu punya acara radio sendiri di Smart FM Surabaya, teman-teman. Cuma sekarang sejak pandemi saya stop, ya kan, karena saya agak males untuk datang ke studio. Dari YouTube sampai diundang ke TV, teman-teman, di Net TV kemarin masih ada acaranya si Sule sama si Andre Tolani, ya kan, sekarang udah nggak ada, ini talk show, ya. Kemudian juga sempat diliput banyak sekali media kemarin ini di Ninja Express, ya kan, berbagai macam media, luar biasa sekali. Saya rasa YouTube itu benar-benar sesuatu yang ngebuka peluang bagi saya yang saya nggak pernah kepikiran sama sekali, dan saya harap ini juga bisa terjadi kepada Anda. Dan ini sudah kejadian di beberapa murid-murid saya juga, ya kan. Saya harap Anda juga nanti juga bisa ketularan, ya. Amin, ya. Ya nggak amin telat. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, ini ada dua masalah YouTuber pemula, teman-teman. Ya, kenapa sih masalahnya para YouTuber ini ada yang berhasil, ada yang enggak, ya kan? Ini masalah terbesar yang saya lihat. Nomor satu, terlalu perfeksionis. Dan yang kedua, 180 derajat, terlalu ngasal. Kalau yang satu maunya perfect, bagus. Yang satu lagi maunya cepet-cepet, ngasal bikinnya, gitu ya. Nah, kita akan lihat sini. Orang perfeksionis itu kayak apa sih? Orang perfeksionis itu kayak gini. Kalau bikin YouTube itu ya, banyak rencana, ya kan? Rencananya terlalu panjang, ya kan? Jadi bikin skrip itu, wah, mesti detail. Bahkan kalau perlu pakai teleprompter. Tahu ya teleprompter ya? Itu yang di depan kamera, ya kan, yang jalan, yang kayak di TV baca berita gitu ya. Jadi harus dibaca persis, karena dia saking perfectnya lupa apa yang mau di ngomongin. Editing udah selesai syuting, udah lama syutingnya, editingnya juga masih bagus, harus perfect, nggak boleh salah. Kemudian reshootnya terlalu banyak. Oke, orang-orang seperti ini idealismenya terlalu tinggi, ya kan? Kenapa ini bisa gagal? Ini bisa gagal karena biasanya dia berhasil menghasilkan video yang bagus menurut dia, standarnya dia. Kan dia belum lihat yang lain. Kalau mau bagus mah nggak ada habis-habisnya, ya kan? Kamu mau bikin kayak Hollywood pun bisa, ya kan? Cuman kalau mau ngomong bagus, ya kan, itu standar. Tapi at least menurut dia bagus. Apa yang terjadi? Ketika dia mau bikin video yang bagus seperti itu, mungkin 1 minggu nggak bisa, 2 minggu 2 minggu juga nggak bisa, ya kan? Dia biasanya 1 bulan 1. 1 bulan 1 video kalau di YouTube, mending nggak usah bikin. Ya, saya dari depan udah ngomong. Kamu 1 bulan cuma menghasilkan 1 video, mending nggak usah bikin. Karena kenapa? Obviously nggak bakal ada traction, nggak bakal naik. Ya. Jadi YouTube di awal itu is more about quantity daripada quality. Pak, kalau gitu saya boleh asal-asalan dong? Nggak juga, ya. Tapi jangan terlalu jelek. Ya. Nah, orang-orang seperti ini, saya kenal baik, teman-teman. Saya ada teman saya sendiri yang seperti itu, ya kan? Ini terutama biasanya problemnya di orang-orang yang mungkin quote unquote lebih senior atau mungkin sudah punya pangkat atau sudah punya nama, ya kan? Contohnya nggak usah jauh-jauh. Saya adalah salah seorang yang seperti ini. Beneran, saya di awal seperti itu. Karena kenapa saya public speaker? Saya bilang saya udah ngomong di public speaking nih. Atau misalnya Anda seorang guru, Anda seorang dokter, ya kan? Takut salah kalau ngomong, ya kan? Jadi maunya semuanya benar, semuanya bagus. Tapi obviously di YouTube, kalau Anda bikin seperti itu, 1 bulan jadinya 1, itu nggak mungkin ada yang nonton. Mungkin di bulan kedua Anda bikin lagi, nggak ada yang nonton lagi. Bulan ketiga, bikin lagi, nggak ada yang nonton lagi. Trust me, nggak sampai 2-3 kali kamu bakal stop bikin. Dan kalau kamu stop bikin, kamu nggak mungkin sukses. Karena untuk bisa sukses di YouTube, kamu harus punya banyak video. Dan itu nggak bisa cuma 1, 2, 3 video. Ya kan? Jadi itulah yang menyebabkan orang banyak gugur. Bukan karena dia nggak ngerti bikin video. Bahkan saya ini seorang wedding videographer, saya ngerti gimana editing, gimana syuting yang bagus, tapi itu bisa membuat kita gagal kalau kita terlalu idealis. Ya. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu ngasal. Ini kebalikannya 180 derajat. Ya kan? Orang yang ngasal itu biasanya nggak ada perencanaan kalau bikin.
ya ngasal aja pokoknya bikin, nggak paham algoritma, nggak ngerti, pokoknya kontennya kualitasnya rendah, kualitas produksinya boro-boro diedit kayak gimana, ya kan? Tapi teman-teman, orang seperti ini, ya kan, malah punya kemungkinan lebih cepat sukses dibandingkan tadi yang perfeksionis, ya kan? Ya meskipun mereka mindsetnya childish, orang-orang seperti ini, maksudnya apa ya? Kalau gue bikin pasti ada yang nonton, ya kan? Kebanyakan orang seperti itu bikinnya, ya kan? Jadi yang ngasal aja. Dan ini sekarang gampang sekali dilakukan karena kenapa ada TikTok, ya kan? TikTok itu almost on the fly, kamu ngeditnya, syutingnya di HP itu juga, dan sangat-sangat gampang, sangat-sangat mudah. Which is saya sangat encourage kalian untuk do that, ya kan? Ini masih ada kemungkinan lebih cepat sukses dibandingin sebelumnya. Kenapa? Because it's all about quantity. Dan di awal kamu nggak bisa diskriminasi, kamu nggak bisa tahu video mana yang paling bagus. Saya sering banget dulu bikin video, saya udah siapin bagus-bagus, udah ini saya pikir ini pasti hits. Begitu di-upload kagak ada yang nonton. Nah, video-video yang ketika itu saya bikinnya dadakan, ya kan, pokoknya karena saya ngejar target, ya itu nanti saya ajarin, ya kan. Pokoknya asal ngejar target harus syuting, ya kan. Saya bikin dengan secepat-cepatnya, jadi malah video itu nge-hits. Ya. Jadi kamu tidak bisa mendiskriminasi kontenmu, ya kan? Pokoknya bikin dulu, ya. Pokoknya bikin dulu. Ya. Yang penting kuantiti dan konsistensi, ya. Itu di awal buat kamu yang pemula. Dan saya lihat di sini banyak pemula ataupun banyak yang belum berhasil, ya kan? Ini rumus pertama yang Anda perlu camkan baik-baik. But guys, the biggest problem untuk para YouTuber, ya kan, adalah kenapa mereka nggak sukses? Karena kebanyakan cuma kepengen doang. Ya kan, kalau kepengen doang artinya apa? Artinya nggak serius, guys. Oke, nggak serius. Dan kalau kita nggak serius, jangan harap bisa sukses. Jangan harap bisa menghasilkan uang atau terkenal dari YouTube. Jangan harap, nggak bisa. Maksudnya apa, Pak? Kan saya untuk menyalurkan hobi dan lain sebagainya, betul, ya kan? Tapi Anda harus melihat YouTube sebagai sebuah bisnis, ya. Karena ini salah satu keuntungan saya, karena saya seorang pebisnis, ya kan? Background saya seorang pebisnis, saya ngelihat apapun yang saya lakukan itu nggak boleh sia-sia. Jadi ketika saya bikin YouTube, saya bilang saya harus melihat ini sebagai sebuah bisnis, bukan sebuah hobi, ya kan? Karena kalau hobi, saya suka saya bikin, saya nggak mood, saya nggak bikin. Ketika kita berpikiran seperti itu tidak mungkin bisa sukses. Sama lah contohnya gini, misalnya Anda pacaran, ya kan? Anda pacaran, misalnya ada yang pria pacaran sama cewek, yang cewek pacaran sama cowok. Ketika Anda pacaran, dalam otak Anda sudah berpikiran gini, saya nggak mungkin serius sama dia. Saya nggak mungkin bisa sampai ke kursi pelaminan, nggak mungkin married sama dia. Pertanyaan saya, kira-kira kamu bisa sampai married nggak sama dia? Kemungkinan besar enggak. Kecuali kamu kecelakaan. Jadi menurut saya, kemungkinan besar kalau kita nggak serius ketika dalam menjalankan hubungan saja, ya kan, kemungkinan besar ya tidak akan serius hasilnya. Betul ya, sama dengan belajar, sama dengan bisnis dan lain sebagainya. Ya, kalau kita nggak pernah serius, nggak mungkin bisa hasilnya sesuai dengan harapan. Ya, jadi kebanyakan orang tuh kepengen, gue tuh pengennya sukses, men. Gue pengennya banyak subscribers, tapi jarang upload. Ya kan? Kenapa ya? Karena tadi ya kan harus perfect, harus bagus dong, ya kan? Gue nih dokter, men. Nanti gue dikatain apa? Gue nih pejabat, men. Nanti gue kalau salah ngomong gimana? Ya kan, gue nih dosen, ya kan, gue nggak bisa dong nanti kalau gue bikin diketawain orang. Kalau kita tetap berpikir seperti itu, wow, susah suksesnya, ya kan. Terus pengennya ngetop, tapi males bikin konten, ya kan. Kemudian pengennya banyak view, tapi nggak pernah riset. Jadi bikin video tuh ngasal, ya kan. Pokoknya ya kayak ini bagus nih, oke langsung bikin, nggak ada riset-risetan. Ya. Kemudian pengennya kaya, tapi maunya instan. Ya kan? Terus pengennya sukses tapi nggak berani bayar harga. Ya. Nah, ini dia, banyak yang kepengen tapi, oke? Kenapa bisa gagal? Nomor satu alasan terbesar, ya kan? Kenapa orang bisa gagal adalah ini, karena mereka berhenti terlalu cepat. Artinya apa? Layu sebelum berkembang. Pak, Bapak enak aja ngomongnya, Teknobi kan udah sekarang berapa ya? 700.000 subscribers lebih, ya kan? Makanya bisa ngomong kayak gitu, Pak. Ya kan? Saya mau kasih tahu teman-teman. Saya bikin semuanya ini, kegagalan ini itu bukan ngasal. Bukan karena saya mau ngomongin di atas penderitaannya orang lain, enggak. Saya kenal baik dengan orang ini yang gagal, yang melakukan semua hal itu sebelumnya. Ya kan, yang saya ngomong sama kalian. Ya. Makanya saya berani ngomong seperti itu. Mau tahu orangnya siapa?
Saya kenalin. Iya, ini dia orangnya. Ada yang kenal? Di kanan atas. Kok tampangnya mirip Bapak? Yes, perkenalkan namanya Michael Sugiarto. Saya sendiri. Inilah